Gak usah munafik jadi manusia ya. Lu miskin karena lu goblok. Itu quotes gua tuh. Kalian bisa bawa itu ke kuburan nanti kalau gua udah mati. Lu miskin sama dengan lu goblok. Nama Timothy Ronald, sang pangeran kripto Indonesia, kembali menjadi sorotan publik di media sosial. Kali ini bukan karena pencapaian atau inovasi, melainkan karena dugaan keterlibatan dalam skema penipuan berkedok program edukasi kripto. Sosok yang dikenal dengan gaya hidup mewah ini dituding menjebak ribuan pengikut melalui program edukasi berbayar yang dinilai tidak substansif. Timothy Ronald dilaporkan mempromosikan sebuah program bernama Akademi Kripto dengan biaya mencapai 17 juta per tahun. Dalam promosi program tersebut, Timothy menjanjikan peserta akan mendapatkan ilmu rahasia untuk meraih kebebasan finansial melalui investasi dan perdagangan kripto. Namun, sejumlah testimoni dari mantan peserta menyebutkan bahwa materi yang diberikan dalam kelas tersebut tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Konten pelajaran dinilai dangkal dan sebagian besar dapat diakses secara gratis di internet. Beberapa peserta bahkan menyebutkan bahwa program tersebut hanya berisi motivasi dan glorifikasi pribadi Timothy tanpa sistem mentoring yang jelas. Bahkan ada peserta berinisial Y yang kehilangan uang sekitar 3 miliar rupiah karena mengikuti arahan investasi dari Timothy Ronald. Serta rumor yang beredar hingga saat ini ada sekitar 3.500 peserta yang dirugikan dengan total kerugian mencapai 200 miliar rupiah. Dugaan skema penipuan ini semakin menguat setelah sebuah podcast di YouTube mengungkapkan dugaan cara kerja bisnis edukasi Timothy. Dalam podcast tersebut disebutkan bahwa gaya hidup mewah yang ditampilkan Timothy mulai dari mobil sport, rumah mewah, hingga klaim saldo kripto miliaran diduga merupakan strategi pemasaran untuk menciptakan ilusi kesuksesan guna menarik minat calon peserta. Pola ini dinilai mirip dengan skema Ponzi gaya baru, di mana calon peserta dibujuk membeli akses dengan iming-iming keuntungan besar, namun hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan ekspektasi dan biaya yang dikeluarkan. Lantas bagaimana sebenarnya awal dari kemunculan Bitcoin, instrumen kripto yang diduga menjadi alat penipuan di kasus tersebut? Bitcoin dimulai pada tahun 2008 ketika suatu kelompok anonim bernama Satoshi Nakamoto menerbitkan white paper tentang sistem uang digital peer-to-peer, lalu meluncurkan jaringannya pada 3 Januari 2009 dengan menambang blok pertama. Momen penting terjadi pada tanggal 22 Mei 2010 ketika seorang programmer bernama Laszlo Hanziak menukarkan 10.000 Bitcoin untuk 2 kotak pizza. Setelah transaksi pizza, orang-orang mulai memperjualbelikan Bitcoin yang mengarah pada pendirian bursa Bitcoin untuk pertama kalinya, yaitu bitcoinmarket.com pada Maret 2010. Hal ini menyediakan platform yang terpusat untuk perdagangan, meningkatkan likuiditas dan aksesibilitas. Akibatnya, harga Bitcoin mulai bergerak melampaui harga tetapnya yang kurang dari $0,1 pada Oktober 2010. Pada tahun 2011, harganya menembus angka $1 dan mencapai puncaknya hingga sekitar $29 pada tahun itu. Bahkan tepat saat video ini dibuat, harga Bitcoin di rentang $95.000 atau sekitar 1,6 miliar jika dirupiahkan. Meroket jauh jika dibandingkan harga awal kemunculannya. Seiring waktu, liputan media yang luas, volatilitas harga yang tinggi, dan diskusi seputar regulasi semakin meningkatkan perhatian publik dan memicu minat yang lebih besar terhadap aset kripto ini. Masyarakat di Indonesia pun dilanda FOMO terhadap kemunculan Bitcoin. Mereka berlomba-lomba membeli aset ini, mengikuti kelas seminar, dan mengeluarkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk Bitcoin.
Bahkan pernah ada anak yang berhenti sekolah untuk bisa fokus pada kripto. Namun sebagian besar dari mereka tidak sadar akan resiko di balik Bitcoin. Volatilitas harga ekstrim, resiko keamanan tinggi, serta regulasi hukum yang belum pasti menjadikan investasi ini beresiko tinggi dengan potensi kerugian finansial yang signifikan, terutama karena sifatnya yang spekulatif dan kurangnya perlindungan konsumen. Melansir dari Cointelegraph, Jumat 2 Mei 2025, kerugian akibat peretasan dan penipuan di dunia kripto melonjak drastis pada April 2025, didorong oleh satu insiden besar pencurian Bitcoin senilai hampir 331 juta US dollar atau setara 5,4 triliun rupiah. Berdasarkan laporan dari perusahaan keamanan blockchain Certica, total kerugian yang tercatat sepanjang bulan tersebut mencapai 364 juta US dollar atau setara 6,04 triliun rupiah, naik lebih dari 1100% dibanding Maret yang hanya mencatat kerugian sebesar 28,8 juta US dollar. Di Indonesia sendiri, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri pernah membongkar kasus online scam jaringan internasional dengan modus trading saham dan mata uang kripto. Total 90 korban dengan kerugian mencapai 105 miliar rupiah tertanggal 19 Maret 2025. Saya selalu bilang kemarin apalagi yang kripto, waduh bang, itu uang yang hangus di situ banyak sekali. Anak-anak kita tabungannya itu dibeliin semua aset-aset kripto, habis. Saya waktu itu diolok-olok sama investor-investor muda ini. Bang Sandi jadul, nggak aktif dalam berinvestasi di kripto. Saya bilang saya nggak ngerti ini bisnis ini. Kalau saya nggak ngerti, saya nggak berani. Jadi kalau misalnya saya ingin ikut berinvestasi di sana, paling alokasinya nggak sampai 1%. Karena mereka ada yang berinvestasi sampai 80% dijeblosin ke kripto semua, dimasukin ke startup semua. Akhirnya yang terjadi kan seperti sekarang, badai PHK, perusahaannya tutup, kebangkrutan. Ada yang pernah menjadi bilioner, sekarang asetnya nol. Tidak ada kesuksesan yang instan. Semuanya harus melalui proses perjuangan. Dengan angka kerugian yang begitu besar, layakkah kripto masih menjadi pilihan instrumen anak muda untuk berinvestasi? Menurut analisa Ferry Irwandi, seorang influencer yang juga pakar ekonomi, menilai kripto sendiri adalah zero sum game, yaitu sebuah keadaan di mana keuntungan dari satu pihak jumlahnya akan sama besar dari kerugian pihak yang lain pada suatu pasar keuangan. Bahkan kripto justru bisa menjadi minus sum game jika dihitung dari sumber daya yang harus dikeluarkan untuk operasionalnya. Selain itu, fakta yang lebih kejam dari sekedar zero sum game adalah trik serok modal oleh para investor besar, yaitu trik di mana para pemodal besar yang sebelumnya sudah berinvestasi besar di kripto, mereka akan mempengaruhi banyak orang agar membelinya juga lewat pengaruh para influencer kripto maupun media di platform digital. Ketika masyarakat sudah berbondong-bondong membeli, maka harganya akan naik drastis. Dan disitulah para pemodal besar yang sebelumnya sudah punya aset kripto dalam jumlah besar akan menjual seluruh aset kriptonya di harga yang sudah tinggi. Akibatnya, harga pun dengan segera jatuh. Pemodal besar akan mendapatkan keuntungan besar, sedangkan sebagian besar masyarakat yang membeli kripto dengan modal kecil akan merugi. Jadi bisa dibilang orang yang kaya dari kripto adalah dengan cara memiskinkan pihak yang lain. Mereka yang pada dasarnya sudah kaya dan punya modal sangat besar bisa menambah kekayaan dengan kripto. Tapi bagi kita dan sebagian besar masyarakat pada umumnya yang penghasilannya masih UMR, jangan harap bisa kaya lewat kripto.
Yang ada, Anda malah akan bangkrut dan kehilangan modal Anda. Lantas, bagaimana Bitcoin ini dipandang dari sudut pandang Islam? Berikut adalah cuplikan video dari Ustadz Aminur Bait tentang perspektif Islam memandang kripto. Tentang cryptocurrency ini pernah saya bahas di buku saya Halal Haram Bisnis Online, dan jumhur ulama kontemporer menilai bahwa cryptocurrency apapun bentuknya, baik Bitcoin maupun Eternity maupun koin-koin yang lain, itu bukan uang. Jumhur ulama menilai ini bukan uang, sehingga cryptocurrency tidak bisa disebut sebagai uang. Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Mani, hafizahullah ta'ala. Beliau anggota Hay'ah Kibar Ulama di Saudi, dan beliau mengatakan untuk bisa disebut uang itu harus memenuhi syarat. Satu, nilainya stabil. Dan kita tahu yang namanya cryptocurrency, Bitcoin itu Masya Allah nilainya nggak karuan. Ya. Antara hari ini dengan besok itu selisihnya bisa luar biasa fluktuasinya. Bahkan jangankan selisih hari, kadang selisih menit, kadang selisih sekian detik, perubahannya sangat nggak karuan. Nah, kalau benda seperti ini yang dia nilainya sangat tidak karuan, sangat fluktuatif, dia sangat tidak memenuhi kriteria sebagai uang. Karakter uang itu bukan seperti itu. Karakter uang itu stabil. Rupiah, betul dia mengalami fluktuasi karena inflasi ya. Ada kecenderungan menurun. Cuman kan secara umum lebih stabil. Sebagaimana mata uang yang lain. Ada potensi fluktuasi, tapi secara umum lebih stabil. Yang kedua, dia bisa dijadikan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Baik, mungkin cryptocurrency memenuhi kriteria yang kedua ini. Bisa digunakan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Yang ketiga, ciri uang itu adalah dia bisa digunakan untuk membayar suatu kewajiban. Sehingga Anda membeli sesuatu, berarti Anda wajib bayar. Cryptocurrency bisa dipakai. Dan itu diterima oleh masyarakat. Diterima oleh masyarakat sebagai alat bayar yang sah untuk menunaikan kewajiban. Nah, syarat yang ketiga ini cryptocurrency nggak memenuhi. Sehingga kripto yang pertama dan ketiga tidak memenuhi. Karena itu kripto kesimpulannya bukan uang. Mengingat dia bukan uang, tinggal satu kriteria yang ada pada kripto, yaitu sebagai alat investasi, sebagai instrumen investasi. Cuman instrumen investasi di cryptocurrency ini sangat tidak jelas. Tidak jelasnya begini. Anda membeli apa? Fisiknya tidak ada. Kemudian backup-nya juga tidak ada. Tidak ada backup apapun. Beda dengan misalnya emas online, kan masih bisa diwujudkan emas. Asal kamu minta untuk ditukar emas. Masih mungkin. Orang jual beli minyak ya, sekian barel. Itu kalau diminta minyaknya bisa didatangkan sekian barel. Ada backup-nya. Tapi kalau Bitcoin, cryptocurrency, apa backupnya? Tidak ada sama sekali. Sehingga begitu nilainya hilang, sudah. Orang nggak bisa mendapatkan apapun. Terus kayak gini dijadikan sebagai instrumen investasi di mana? Maka kalau dijadikan sebagai instrumen investasi, dia terlalu fluktuatif dan itu dipengaruhi oleh kecenderungan para peminatnya. Dipengaruhi oleh kecenderungan para peminatnya. Pada waktu Elon Musk ikut membeli Bitcoin, naik dia. Wah. Bisa disimpulkan dari penjelasan Ustadz Aminur Bait bahwa kripto itu adalah sesuatu yang tidak jelas klasifikasinya. Jika diklasifikasikan sebagai uang, volatilitasnya terlalu tinggi. Bahkan pagi ini dan sore nanti harganya bisa saja berubah drastis. Dan masyarakat pun belum menerima kripto sebagai alat pembayaran. Lalu jika diklasifikasikan sebagai instrumen investasi, maka wujud barangnya tidak ada. Tidak ada nilai intrinsik yang membackup harganya.
Harganya hanya dipengaruhi oleh demand masyarakat. Ketika kita sudah mengeluarkan seluruh uang kita untuk membeli kripto, tapi demand masyarakat menurun, maka kita akan kehilangan seluruh uang kita. Oleh karena itu, sangat berbahaya sekali menaruh uang kita di aset seperti ini. Berbeda dengan emas yang jelas ada wujud fisiknya, bisa digunakan untuk perhiasan, dan masyarakat pun menyukai sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi sampai di sini, apakah Anda masih mau membeli aset kripto? Hanya orang yang berpikiran bebal saja yang masih mau berinvestasi di aset ini. Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar, kita diskusikan masalah ini.